Kita masuk di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara, saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama, lebih dari 50 orang dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di sejumlah wilayah di Palestina. Suasana duka menyelimuti kompleks medis Al-Shifa di Gaza, saudara. Sedikitnya 50 warga Palestina tewas dalam serangan Israel yang menyasar sejumlah wilayah seperti Al-Zaitun, Khan Yunis, Nusairat, dan Al-Daraj. Di pihak lain, saudara, militer Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 150 target di seluruh jalur Gaza, termasuk fasilitas senjata, pos penembak jitu, dan infrastruktur yang disebut sebagai milik Hamas. صحيت الصبح لهم برنوا بيقولوا لي انه اخوك وعيلته كلهم استشهدوا. ايش اللي جرى مش عارف. هذا احنا بنصحى من النوم زي هيك ما نلاقيش حد اهلنا ولا حد. هاي الباب الوحيد اللي كان عندي اللي هيو مسكر فيش كل اخواتي راح اخويا قبله شهيد هي هو وكل داره فيش حدا. اروح عليه بشوفه هني ما شفته هلقيت خلاص ما ليش حدا صار. Bulldozer Israel menghancurkan sejumlah rumah warga Palestina di wilayah Bethlehem, tepi barat selatan pada Senin, saudara. Sejumlah rumah dihancurkan dengan alasan tak memiliki izin bangunan. Salah satu pemilik rumah mengatakan rumahnya sudah lengkap dengan perabotan dan juga siap untuk ditempati. Namun sebelum sempat mendapat putusan pengadilan yang dijadwalkan hari itu, militer Israel langsung meratakan rumahnya. Ketua Dewan Layanan Bersama untuk Kawasan Selatan Bethlehem menyebut penghancuran ini menyakitkan dan meninggalkan dampak psikologis bagi warga. Butuh waktu 3 sampai dengan 4 tahun, saudara, untuk membangun rumah, namun hanya butuh 1 jam saja untuk menghancurkannya. Hingga berita ini diturunkan, saudara, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun mereka sebelumnya menegaskan penghancuran hanya dilakukan pada struktur yang dianggap ilegal. Sebanyak 677 bangunan telah dihancurkan di tepi barat dan Yerusalem Timur sejak awal Januari hingga awal Juli 2025. Kita ke sorotan lain, saudara. Otoritas lokal di Guangxi, Tiongkok Selatan meningkatkan upaya penyelamatan dan pengendalian banjir. Hujan lebat yang terus turun menyebabkan banjir parah di sejumlah wilayah di pegunungan. Wilayah ini dikenal dengan kondisi geologisnya yang unik, saudara, berupa pegunungan karst, sungai bawah tanah, dan dataran yang rendah mudah tergenang oleh air. Ketinggian air dilaporkan mencapai hampir 15 meter atau setara dengan gedung 5 lantai. Situasi ini mengancam keselamatan warga dan infrastruktur sekitar tentunya. Tim penyelamat diterjunkan, saudara, dengan perahu dan peralatan penunjang lainnya untuk menyelamatkan warga yang terdampak banjir dan mengungsikan mereka ke tempat yang lebih aman. Otoritas setempat juga telah menyiapkan rencana darurat, saudara, untuk mengatasi potensi bencana geologi selanjutnya. 71 kepala keluarga atau 203 orang telah dievakuasi dari zona berbahaya. Sejumlah warga mengungsi ke rumah kerabat, sementara lainnya ditempatkan di lokasi pengungsian yang telah disediakan. Beralih ke informasi lain, saudara, kebakaran hebat melanda panti jompo di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat pada Minggu malam waktu setempat. 9 orang dilaporkan meninggal dunia dan sedikitnya 30 orang terluka. Kebakaran terjadi di panti jompo Gabriel House yang berada di kota Fall River, Massachusetts. Sekitar 70 penghuni berada di dalam gedung saat kebakaran terjadi, saudara. Sebanyak 50 petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Banyak penghuni yang tidak bisa untuk berjalan diangkat secara langsung oleh petugas kepolisian dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. 5 petugas damkar juga mengalami luka, saudara. Dan hingga kini penyelidikan terkait penyebab kebakaran juga masih terus dilakukan.
Kebakaran hutan dengan cepat menghanguskan sebuah penginapan bersejarah di Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat. Selain itu, saudara, puluhan bangunan lain juga turut terbakar. Grand Canyon Lodge, satu-satunya penginapan di dalam Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat yang hangus terbakar pada Minggu waktu setempat. Para pejabat setempat terpaksa untuk menutup akses ke area tersebut, saudara, selama musim ini tentunya. Pengelola menyebut beberapa fasilitas taman, gedung administrasi, dan perumahan karyawan juga turut terbakar. Total sekitar 80 bangunan yang hangus terbakar. Tidak ada korban luka, saudara, namun Gubernur Arizona, Kathy Hobbs, meminta pemerintah federal Amerika Serikat untuk menyelidiki kebakaran hutan tersebut. Usai jeda, saudara, akan ada informasi tim aerobatik dari Rusia bernama First Flight menyuguhkan penampilan memukau di peringatan 50 tahun kemenangan Rusia di peperangan Perang Dunia Kedua.